Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidur lagi 3 kali, takutnya ada tidur. Kalau sampai 3 kali itu ada tidur pasti bangun. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kalau ada disebut nama Nabi Muhammad, maka yang mendengar usahakan harus baca sholawat. Karena saya yakin ibu-ibu yang hadir ini, kalau dikatakan sebagai orang yang pelit mau nggak? Nggak mau, pasti yakin 100%, 1000% itu nggak ada yang mau. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengingatkan bahwa Nabi itu pernah mengatakan orang yang pelit itu, kata Rasulullah, ialah ketika namaku disebut, kata Nabi, akan tetapi tidak mau bersolawat kepadaku. Itulah orang yang pelit alias kikir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Tidak hanya pelit alias kikir. Ada yang lebih parah lagi. Kapan bu? Kapan? Kalau dulu bangsa rokoknya iya. Dia bangsa apa? Dia bangsa apa? Bukan takut saya kita takut keselio. Buru-buru suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menaiki mimbar. Ibu tahu mimbar nggak bu? Tahu mimbar. Jadi pas Rasulullah ingin naik mimbar, biasa mimbar itu kan ada tangganya bu ya. Tangga 1, 2, 3. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin naik mimbar, tiba-tiba itu Rasulullah mengucapkan amin. Sampai 3 kali bu amin. Amin. Biasa itu. Jadi bukan kalau nggak innalillah ya sallallahu alaihi wasallam selesai saya. Padahal belum selesai bapak pembukaan mukadimah aja belum selesai. Ini belum mukadimah. Ini saya sampai dong. Ini bukan sebenarnya ini. Jangan nggak saya tambah sampai malam ya. Tapi saya jangan bilang pulang ibu di sini sampai malam mau nggak? Jadi sampai Rasulullah naik ke tangga ini, naik mimbar, tiba-tiba beliau ucapin amin, amin, amin sampai 3 kali. Kebiasaannya kalau kita ngucapin amin itu kan apa? Karena ada yang
berdoa. Ketika ada berdoa kita amin, ya kan? Kita berdoa, amin, berdoa. Tapi ketika itu tidak ada yang berdoa, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Ketika itu sahabat pada penasaran. Ya, sahabat itu pada penasaran. Kenapa sih Rasulullah tidak kayak biasanya gitu? Tidak ada yang berdoa, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Tiba-tiba ada yang penasaran, akhirnya nanya sama Rasulullah. Laqad sami'na kalimatan lam nasma'ha min qabl. Rasulullah, karena itu tidak biasanya mendengarkan engkau mendengar mengucapkan amin sampai 3 kali. Kok sekarang itu sampai barusan engkau mengucapkan amin 3 kali. Akhirnya Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, oh iya, kata Rasulullah, tadi saya waktu naik mimbar itu ada malaikat Jibril datang. Saya tahu, ibu tahu nggak malaikat Jibril? Tidak tahu, sama. Malaikat Jibril itu datang kata Rasulullah. Malaikat Jibril itu berdoa. Jadi saya kata Rasulullah mengambilkan doanya malaikat Jibril. Kira-kira itu yang berdoa malaikat Jibril, pimpinannya seluruh malaikat. Ya. Kemudian yang diaminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pimpinannya para makhluk Allah, kira-kira begitu. Pimpinannya para makhluk Rasul. Kira-kira doanya malaikat Jibril itu dikabulkan apa enggak? Tembus langsung ke 7 langit ke-7 itu tembus. Salah satu doanya yang Rasulullah amin. Aminnya Rasulullah itu artinya Rasulullah itu setuju. Rasulullah itu setuju terhadap doanya malaikat Jibril. Salah satu doanya kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, jauhkan dari rahmat Allah umatmu yang ketika namamu disebut tapi tidak mau bersolawat padamu. Rasulullah langsung mengucapkan artinya Rasulullah setuju. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ini kayak terpaksa takut dibaca selawat. Takut dijauhkan dari rahmat Allah. Ya mudah-mudahan kita yang kumpul di sini, baik yang menghadap ke saya ataupun membelakangi saya, mudah-mudahan semuanya yang mendengar suara saya ini kita semuanya dalam keberkahan dan senantiasa mendapatkan. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ini baru mukadimah, sebenarnya ini saya. Saya hormati ya seluruh panitia penyelenggara acara ini. Apa acara? Milad PNM yang ke-11 dan halal. Namun sebelum saya lanjutkan, mari kita sama-sama berselawat terlebih dahulu biar tambah semangat lagi, biar semuanya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya, semuanya sama-sama. La ilaha illallah.
di majelis kami ini, di majelis PMM. Ya, apa itu PMM? Tahu semua? Pecinta Nabi Muhammad. Pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Jadi alhamdulillah acara ini terselenggara walaupun sempat diagendakan beberapa bulan yang lalu, tapi dengan berbagai faktor baru terselenggara hari ini. Tidak apa-apa walaupun terlambat, ya. Tapi mudah-mudahan semuanya inilah takdir Allah yang terbaik untuk kita semua. Amin. Jadi hari ini acara ini memang sangat penting, apalagi milad bersamaan dengan acara halal di halal bihalal. Kenapa penting halal bihalal? Dan milad itu tahu halal bihalal? Halal bihalal, bukan halal biharam. Tidak ada istilah halal bihalal. Kalau halal bihalal tapi acaranya halal bihalal. Yang hebat itu orang yang membuat istilah halal bihalal. Ini halal bihalal ini sejarahnya itu produk asli Indonesia. Produk kain halal bihalal itu ulama Indonesia, bukan ulama luar Indonesia, tapi orang Indonesia, ulama. Kenapa penting adanya halal bihalal seperti ini? Kita ini ya. Kenapa halal bihalal itu penting? Karena kita ini adalah manusia. Kita ini manusia yang ini. Atau yang hadir ini ada nggak yang selain manusia di sini? Atau manusia? Jadi pentingnya halal bihalal seperti ini karena kita itu manusia. Kalau kita bukan manusia nggak usah halal bihalal, nggak apa-apa. Karena kita ini manusia lah, sehingga perlu diadakan halal bihalal seperti ini. Kita ini manusia dan setiap saat, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik tidak terlepas dari yang namanya dosa. Tidak terlepas dari perbuatan maksiat, baik itu mata kita, telinga kita, ya, kaki, tangan dan anggota tubuh kita yang lain. Sehingga perlu diadakan acara yang seperti ini. Halal bihalal menghalalkan kesalahan kita. Akan tetapi, di sini kan pertama halal, yang kedua juga halal. Ada dua halal yang ada dua halal. Halal bihalal. Yang pertama halal kita menghalalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan yang namanya manusia hidup ini manusia hidup siapa yang ada? Apa ada? Ini sebenarnya saya mohon maaf ibu ya, karena saya berdiri, saya berdiri. Ibu saja nggak apa-apa. Ibaratnya ibu, saya ini lagi dihukum suruh berdiri. Kata orang yang anggap saya kan di sini pembantu ibu-ibu. Ya, makanya dikatakan saya pemimpin itu adalah pembantunya umat. Dianggaplah saya pembantunya ibu-ibu sekarang. Barusan saya nanya, saya ini duduk apa berdiri? Ternyata kata majikannya berdiri.
saudara tapi kita kan susah kita majikan suruh berdiri ya. Makanya Rasulullah mengatakan Sayyidul Qaumi khadimuhum, pemimpin suatu kaum itu adalah pembantu bagi kaum itu. Namanya pembantu gimana? Melayani majikan. Ya ibu sekarang lagi jadi majikan saya gitu. Kalau kata ibu, Pak Ustaz bukan saya, itu bukan saya tuh. Atau kata ibu, Pak Ustaz tidur aja. Jangan dong, masa suruh tidur. Tapi ada apa-apa, laki-laki itu harus berdiri Bu. Kalau nggak berdiri, laki-laki nggak bisa berdiri, bahaya. Ya kan wah, pengalaman mulai ya nggak usah dipisah nih mana-mana. Baik. Nah, karena kita manusia itu sehingga perlu yang namanya halal bihalal. Ya, tidak ada dari kita yang hadir saat ini ataupun siapa saja yang namanya manusia itu bisa terlepas dari yang namanya melakukan dosa dan maksiat, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang maksum yang terhindar dari dosa. Ya bisa modal kepada Sayyidina Maulana dan saya tidak kita mau tinggal di mana pun saja, mau tinggal di Indonesia dan mau tinggal di Indonesia saya di sana di Indonesia di mana bukan di mana saya di India mau di Indonesia mau di Hong Kong atau di mana saja kita itu tidak mungkin bisa terlepas dari melakukan dosa dan maksiat. Aynama sudifu duribat alaihim dhillatu aynama sudifu kata Allah dalam Al-Quran. Dengarkan dulu. Halo. Masih semangat Bu? Masih semangat Bu? Sebelum saya lagi saya mau tanya ibu dulu. Bu, kira-kira ibu-ibu nih datang atau jauh dari apa tempat tinggal datang ke sini jauh nggak Bu? Jauhan saya lah Bu, jauhan saya. Saya dari Pontianak, ada orang Pontianak nggak sini? Nggak ada orang Pontianak ya Ibu? Ini saya sendiri kan. Ibu-ibu nih jauh datang ke tempat ini, kira-kira niatnya apa Ibu ke sini? Terus ada lagi ada lain selamat apa lagi ada lain karena gini Bu, ada Bu terkadang orang datang ke majlis mau mancing saya mau mancing datang ke tempat mancing cepat ada urusan selfie Bu dibikin story. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Tidak ada. Kenapa? Karena kita itu datang ke sini tergantung kepada niat. Innamal a'malu yang sesuatu yang akan kita lakukan itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau ibu-ibu datang ke sini tujuannya untuk seperti habis itu bikin story dapat itu ya kalau niatnya ngaji ya itu dapatnya ngaji. Tapi alhamdulillah mau yang mau ngaji niatnya jepret lagi alhamdulillah masih mau dapat ke tempat majelis. Apapun niatnya mudah-mudahan semuanya yang berkumpul di tempat ini setelah berpisah nanti kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sampai di mana kita bisa ini kan? Sampai kita
Jadi tergantung niat ibu-ibu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, seseorang itu kata Nabi, wa innamal likulli imrin ma nawa, akan mendapatkan terhadap apa yang dia niatkan. Kalau dia itu berkebun, dapat kita berkebun. Niatnya ngaji, insya Allah dapat kan? Ya udah, kalau ini dulu datang ke sini, duduk, datang, duduk, diam, duduk, apalagi tadi? Datang, diam, tiga, datang, duduk, datang, duduk, datang, duduk, ya. Oh, ibu-ibu datang saja ke sini, datang, udah duduk aja. Ya aku nggak ngobrol, nggak ngomong, makanya Nabi ini katakan begini, dulu suka saatan di majlisil ilmi, kata Rasulullah. Dulu suka duduk, ini duduk ya, tidak apa saya tidak apa-apa. Dulu suka saatan, kata Rasulullah, duduk saatan sebentar, sesaat. Dulu suka saatan, duduk sesaat. Di majlisil ilmi, di dalam ini belum ya? Masih ya? Jadi Rasulullah mengatakan dulu sudah saatan di majlisil ilmi, kata Rasulullah. Duduk sesaat di majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu. Ini majlis ilmu bukan ini majlis ilmu bukan bu. Nanti ya, ini kita yakini bahwa ini adalah majlis ilmu. Dulu sudah saatan di majlis ilmi, duduk sesaat di dalam majlis ilmu. La tamassu ulama. Engkau tidak memegang pulpen. Tapi pada megang HP semua. Ada pulpen. La tamassu ulama, kata Rasulullah. Engkau ini tidak memegang pulpen. Ada tak yang bawa pulpen? Orang ada. Enggak ada lagi bawa pulpen. Dan masuk dalam hadis ini lagi tu. Keren. Kata Rasulullah, tamassu ulama. Engkau itu tidak memegang pulpen. Kemudian wala taktubu harfan, kata Rasulullah. Dan engkau itu tidak menulis walau harfan, meskipun hanya satu huruf. Di mana mau nulis bukan tidak bawa kan? Nulis pakai apa? Untuk kaji sekarang itu tidak perlu ditulis. Ngapain? Biar gampang sekali. Biar gampang semua. Karena suka dulu suka sahabat di majlis ilmi, kepada Rasulullah duduk sesaat di dalam majlis ilmu. Karena suka lama engkau tidak memegang pulpen, wala taktubu harfan, dan engkau tidak menulis, meskipun hanya satu huruf. Tapi utamaannya besar. Khairul laka, tapi itu lebih baik. Khairul laka, itu lebih baik bagimu, lebih baik dari pada engkau lakukan harfan khairul laka min rizqi raqabati. Itu jauh lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Zaman Rasulullah itu dulu ada istilah perbudakan atau berhamba sahaya atau jadi zaman Rasul itu dulu ketika Islam belum datang, itu ada istilah perbudakan. Islam datang perbudakan, memerdekakan semua itu. Jadi orang yang datang duduk diam di majelis ilmu itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang memerdekakan 1000 budak atau 1000 hamba sahaya. Jadi Islam datang menghilangkan tuh perbudakan. Mahal bu harga hamba sahaya itu, gak usah mahal-mahal lah. Satu orang harga hamba sahaya itu harga 100 juta kalau zaman kita. Kalau 1000 itu berarti berapa? 100 juta dikalikan 1000 itu berapa miliar? Itu 1000.
berdua, wah itu pahalanya lebih besar daripada orang yang memerdekakan 1000 budak. Kira-kira seperti itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum. Kurang kayaknya sama. Baik dulu itu kita kembali kepada topik tadi al-bihah. Maka di mana pun saja kita berada, mau di Indonesia, mau di Mekah, Madinah, mau di mana pun saja, Rasulullah melalui wahyu yang diberikan diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran yang disebutkan Muhammad alaihi mereka itu berada dalam kehinaan. Mereka itu berada dalam kehinaan dan penistaan. Aina tujuh, di mana pun saja mereka berada. Mau di Indonesia, di Bangkok, di China, di Jepang, di mana pun saja. Aina tujuh, di mana pun saja mereka berada, mereka itu berada dalam keadaan kehinaan. Kecuali yang tidak berada dalam kehinaan itu ada dua. Ada dua yang tidak berada dalam kehinaan itu. Oleh itu, Mau. atau yang dua ini kita nanti besok saja. Lanjut. Iya, kalau besok ya sama pulang Nah, ini yang dua, ini dua golongan yang tidak akan berada dalam kehinaan yang pertama. Iya, bila itu kalau orang ngaji itu namanya illahu bisna, pengecualian dari orang yang tidak berada dalam kehinaan. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Yang pertama adalah bila dia ada minallah. Ini yang pertama, yaitu orang yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan hubungan kita dengan Allah. Ini yang pertama. Orang yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah. Ini yang tidak akan berada dalam kehinaan dan penistaan. Gimana hubungan kita dengan Allah? Ya tinggal kita cek gimana hubungan kita dengan Allah. Gimana sholat kita sekarang. Jadi pada kesempatan ini karena ini momennya kan Idul Fitri sebenarnya, makanya kita halal ya. Alhamdulillah udah selesai puasanya. Setelah puasa selesai, Ramadan terakhir, akhirnya kita Idul Fitri kita nyalain halal berhalal. Jadi itu yang pertama, yang tidak akan berada dalam kehinaan. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah secara langsung. Bagaimana sholat kita selama ini, saya mengajak ibu-ibu semuanya, mari kita sama-sama muhasabah diri. Penting muhasabah diri. Bukan cuma ibu-ibu, termasuk ustaz juga harus muhasabah. Kiai juga muhasabah. Illa bihaqqin min Allah, yang pertama bagaimana hubungan kita dengan Allah selama ini. Ya ada terkadang orang seolah-olah biar dianggap baik di hadapan orang-orang itu tak ustaz, tidak ustaz, tak ustaz di hadapan orang ada yang baik, kita tak tahu tuh di belakangnya ustaz apa sih di belakang ustaz. Kalau di rumah sebulan kan nggak ada yang tahu hubungan kita dengan Allah itu adalah hati kita, diri kita sendiri langsung dengan Allah. Bagaimana selamat ini, selama kita hidup di dunia ini loh. Di sini yang paling sakti siapa? Ada nggak yang paling sakti? Ada yang menerima dulu lah. Oh enggak. Ada yang menerima. Kalau saya kira-kira umur saya berapa ya? 30. Enggak, umur saya itu baru 17 tahun lebih. Enggak tahu lah kita nah, selama kita hidup itu ada yang 50 tahun, 40 tahun. Apa sih hubungan kita dengan Allah itu bagaimana?
kita merundukkan kepala, merenung saja ya Allah atas hubungan dengan Allah selama ini kayaknya kok renggang dengar. Kita kalau hubungan dengan teman akrab tiba-tiba renggang gimana? Susah kan? Itu baru sesama manusia. Bagaimana hubungan kita dengan Allah kalau renggang? Padahal yang memberikan kita bisa nafas ini siapa? Allah. Yang bisa membuat kita hari ini berkumpul di sini siapa? Allah. Yang bisa membuat kita bisa hidup siapa? Allah. Yang bisa membuat kita bernafas siapa? Allah. Yang bisa menjadikan kita berkata-kata ini siapa? Allah. Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Allah yang telah memberikan itu semua? Padahal itu semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu bayar apa tidak? Gratis. Gratis semua. Ya. Gratis. Saya punya saudara. Saya itu punya saudara. Punya kadang itu sakit apa tuh? Sesak nafas itu. Jadi kalau untuk asma ya, kalau asma itu kalau terdapat asmanya itu harus dibawa ke dokter. Bila apa namanya? Harus dikasih oksigen. Kasih oksigen ke dokter. Itu 5 menit bayar 50.000. 5 menit 50.000. Itu bisa bayangkan bagaimana kalau umur ibu-ibu yang sudah 50 tahun ini, yang sudah 40 tahun ini, kalau Allah katakan, udah saya kasih nafas ke 50 tahun. Kalau kamu ke dokter 5 menit bayar 50.000, kalau 50 tahun kamu harus bayar berapa? Enggak ada. Itu baru satu, baru nafas doang. Belum lagi penglihatan kita, belum lagi pendengaran kita, belum lagi tangan kita, belum lagi kita. Subhanallah, ini semua Allah berikan kepada kita secara Gratis. tapi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kayaknya tenang-tenang aja. Ini kalau kita ninggalin sholat, kewajiban-kewajiban tenang. Tapi kalau kita rendah aja sama teman, gimana caranya? Dia tahu. Tapi kenapa ketika dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kok tenang-tenang saja sih? Ini kita sama-sama introspeksi diri, kita sama-sama muhasabah diri. Saya mengajak kepada semuanya, terutama untuk diri saya pribadi. Kita sama-sama merenung bagaimana kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu baru satu saja. 5 menit bayarnya harus 50.000. Padahal berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak ada. Ada nggak yang sanggup hidup nikmat Allah? Tidak ada. Makanya di Al-Quran itu dikatakan Allah yang menyebutkan dan disebutkan itu dalam Al-Quran. Allah itu yang menyebutkan kalau kita diberikan nikmat oleh Allah itu nggak bakalan bisa menghitungnya, mau menggunakan alat secanggih apapun, mau sejenis apapun orangnya, mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu nggak mungkin mampu, nggak mungkin bisa. Kenapa? Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Kejauhan kayaknya. Kejauhan. Nah.
Yang belakang masih dengar suara saya? Masih. Dengar Bu ya? Nah. Enggak, terus saya ke belakang lagi direct. Saya kasih tidak kedengaran. Ini Allah sedang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah la tuhsuha maka tidak akan berhenti. Kenapa tidak berhasil? Karena saking Banyaknya. saking banyak. Itu satu nikmat. Bagaimana kalau yang lain diberikan kita oleh Allah itu banyak terhadap nikmat yang telah Allah berikan, yakinlah bahwa kita tidak akan mampu untuk membayar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala inginnya itu cuma satu dari kita, dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang walaupun nikmat itu tidak jangka, saking kasih sayangnya Allah sama kita, makhluknya ini tetap aja dikasih. Saya tanya ibu-ibu nih, kira-kira pernah nggak minta sama Allah, ya Allah, pandanganku selama ini terang dari hari ini ya Allah berikan aku ya Allah senantiasa sehatkanlah kakiku agar aku gampang untuk berjalan ke tempat yang kau ridhoi. Pernah seperti itu? Ya Allah berikanlah jadikanlah tanganku senantiasa sehat agar aku dengan tangan ini mudah untuk melakukan ibadah-ibadah ya Allah. Pernah seperti itu? Ya Allah jadikanlah mataku ini sehat agar aku senantiasa memandang sesuatu yang Engkau ridhoi ya Allah. Pernah berdoa? Andaikan enggak pernah. Kira-kira dikasih enggak sama Allah? Artinya Allah itu ngasih kamu. Enggak kita minta, bukan diberikan oleh Allah. Lalu semua itu dari semua yang Allah berikan sampai di dalam wa inna itu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan engkau menghitung nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha maka tidak akan berhenti. Tidak akan berhasil. Nikmat itu walaupun kita tidak akan berikan. Kalau Allah tidak minta bayar, tidak minta bayar. Allah hanya minta sendiri dari kita. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Dia minta. Jika kata Allah engkau bersyukur, dan in syakartum jika engkau bersyukur terhadap nikmat mata yang telah diberikan digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan mata itu kita bisa beribadah dengan mudah, bisa mencari rezeki yang halal dengan mudah. Diberikan tangan begitu juga, pendengaran begitu juga, dan semua nikmat-nikmat yang lain Allah minta satu. Syukurilah nikmat. Syukuri semua nikmat yang telah Allah berikan. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar syukuri. Maka ketika kita syukuri, apa bagian dari Allah? Allah akan berikan jaminan kepada orang yang bersyukuri nikmatnya. La azidan. Maka akan tambahkan nikmatnya. Mau tambah nikmatnya? Kira-kira bagaimana sih Allah nambah nikmat kita? Apakah Pak Ustaz kalau kita punya mati katanya suruh syukurin nikmat? Mata kita sekarang belum Ustaz. Kata Allah kalau disyukuri maka ditambah. Gimana Pak Ustaz mata saya dua, kalau saya syukurin ditambah dua lagi matanya? Kalau tidak gitu. Yang lebih bahaya begini Bu Ustaz, ini saya punya suatu satu. Kalau saya syukuri suaminya Allah tambahkan maksud tambahnya dengan matanya ada hasilnya, bukan yang suaminya satu jadi lima. Yang menamakan tambahkan kita itu mata kita ditambah oleh Allah dan yang orang di rata-rata umur kita udah agak-agak apa ya, agak
Allah menyatakan ibu kalau mendapat uang 100 juta jauh di sana begitu pun kalau suaminya tapi yang gak tahu apanya bertambah itu yang pertama yang tidak akan berada dalam keadaan kenistaan, yang tidak akan berada dalam kenistaan. Yang pertama apa? Harus senantiasa menjaga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Ternyata meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang satu-satunya wajib kita sembah, zat yang satu-satunya yang kita yakini sehingga telah memberikan semua apapun yang kita miliki saat ini. Ternyata kalau kita hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja, ternyata tidak cukup. Tidak cukup hubungan kita bagus dengan Allah saja tidak cukup. Kenapa? Karena saat ini kita masih hidup di mana hidup kita dalam kubur. Kita saat ini masih hidup di mana? Artinya apa? Ketika kita hidup di dunia, maka kita hidup bersama dengan maka dibutuhkan yang kedua agar kita tidak berada dalam kehinaan dan kenistaan. Iya yang wajib milallah wa hablum minannas. Harus kita perbaiki itu adalah hablum minannas. Hubungan horizontal. Hubungan horizontal. Kalau sama Allah itu hubungan vertikal. Yang kedua adalah hubungan horizontal, hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Ini ternyata lebih berat dari yang pertama. Kalau kita tadi punya salah langsung sama Allah, kita melakukan kita melanggar aturan Allah, kita bermaksiat berdosa kepada Allah. Itu mohon maafnya, itu gampang mudah. Yang menggunakan masih dengan suara saya Bu. Yang menggunakan masih dengan Bu. Ternyata hubungan dengan Allah saja itu tidak cukup kita perbaiki. Kalau kita nih punya salah sama Allah langsung, tidak punya salah langsung sama Allah, itu maka insya Allah Allah ampuni dosa. Mau sebesar apapun dosa kita, yakinilah sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka yakini bahwa ampunan dan ampunan kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dari dosa yang telah kita lakukan. Makanya ketika kita punya salah sama Allah, berdosa sama Allah, itu akan langsung mengampuni. Dan kalau kita benar-benar menyesal, mengampuni Allah dan tidak akan mengulangi perbuatan itu, istighfar. Itu yang kedua nih, kalau kita yang masih hubungan hablum minannas ya, hubungan dengan sesama manusia, hubungan sesama manusia, ini hubungan yang kalau ketika kita masih hidup di dunia, umpamanya si A
pernah berlaku zalim kepada si A, pernah berbuat salah kepada si B. Ini urusannya kalau belum sempat terselesaikan di dunia, si A pernah berlaku zalim kepada si B. Ternyata sebelum mohon maaf kepada si B yang pernah dizalimi, ternyata duluan kedua, jadi meninggalkan. Ini bukan di akhirat nanti ditutup. Ya, di akhirat nanti ditutup. Saya mau cerita, ini mau cerita. Mau cerita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun akhirat, dipelihara. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, Rasulullah, ada dirinya Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah, tahu nggak engkau siapa orang yang bangkrut? Itu tahu apa kami semua jadi ya sebagaimana kita sahabat dulu ya, kalau kita digambarkan namanya orang bangkrut seperti ini kita habis semua gitu. Tapi sih alhamdulillah HP-nya rata wahai sahabat, apa nih? siapa orang yang itu? Dia sahabat itu Oh iya, habis semua. ini kan video. Setelah ditanya, Fotonya karo kamera. Oh iya. sahabat itu jawab, al-musufina, wahai Rasulullah, orang-orang yang bangkrut di antara kami jadi setelah ditanya oleh Rasulullah siapakah orang yang bangkrut itu? Al-muflisu fina, kata sahabat, orang-orang yang bangkrut di antara kami adalah al-dirham. Yang pertama kata sahabat, orang bangkrut itu pasti tidak punya dirham. Duit. Itu versi sahabat. Sama dengan versi kita ya. Sama dengan versi kita. Orang bangkrut itu tidak punya. Jadi kata Rasulullah, kata sahabat juga ditanya oleh Rasulullah, ada perubahan hadis, yang pertama, ciri-ciri orang bangkrut kata sahabat adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya fulus, tidak punya uang, tidak punya duit. Yang kedua kata sahabat, orang bangkrut itu orang yang tidak punya perhiasan, tidak punya apa-apa lagi itu. Ternyata sahabat kita kan bangkrut seperti itu. Sama dengan apakah yang dimaksud oleh Rasulullah orang yang
perhiasan saja. Uang bukan segala, tapi segala-galanya. Iya enggak? Jadi sebenarnya, jadi semua sahabat menjawab seperti itu. Al-Mu'minina man la dirham lahu wa la mata', kata sahabat. Orang-orang yang di kalangan kami, di antara kami, kata sahabat, adalah orang yang tidak punya uang, wala mata' dan juga tidak punya pria. Ternyata kata Rasulullah bukan seperti itu orangnya. Mudah-mudahan saja kita bisa termasuk dalam golongan orang yang baik. Jadi seperti apa orang bangkrut yang dimaksud oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang bangkrut bukan seperti itu, bukan orang yang tidak punya uang, bukan orang yang tidak punya perhiasan, bukan orang yang tidak punya apa-apa dalam segi materi. Akan tetapi yang dikatakan orang bangkrut oleh Rasulullah itu ialah ja'a yawmal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang nantinya kata Rasulullah pada hari kiamat. Jadi kata Rasulullah bukan orang yang tidak punya uang, bukan orang yang tidak punya perhiasan orang yang bangkrut. Ternyata kata Rasulullah orang yang bangkrut itu adalah yawmati bisolatin wasyamin wa zakatin. Bahkan kebaikan-kebaikan. Kata Rasulullah orang bangkrut adalah orang yang nantinya datang pada hari kiamat membawa pahala salat. Datang dengan membawa pahala salat. Artinya kalau orang datang pada hari kiamat membawa pahala salatnya, Rasulullah mengatakan begitu. Soalnya kan kita ada salatnya diterima. Iya. Saudara kita semua ini jelas sudah ada Rasulullah. Nanti orang pada hari kiamat membawa pahala sholatnya. Karena Rasulullah sudah tahu bahwa nanti di kalangan umatnya ini ada yang ahli sholat, ada yang ahli sholat. Berarti hari kiamat mereka akan bawa tuh pahala sholatnya. Berapa puluh tahun kita sujud, kita rukuk kepada Allah, dibawa Tuhan pada hari kiamat. Kita bawa pahala. Wasyamin kata Rasulullah. Dan datang juga orang selain bawa pahala sholatnya, juga membawa pahala siap. Apa siapa? Pahala puasa. Artinya juga pahala puasa. Artinya puasanya benar. Sehingga puasanya diterima oleh Allah dapat pahala. Atau puasanya sekedar menahan lapar haus saja. Karena Rasulullah menyatakan kami sa'imin lailan laisarhum min siyami illa al-qur'an al-qadis. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi hanya mendapatkan lapar. Orang ini nanti pada hari kiamat mendapatkan pahala. Harus lapar saja, tapi dapat pahala. Wa zakatin kata Rasulullah. Orang yang datang juga pada hari kiamat nanti itu membawa pahala zakat. Zakatnya juga zakatnya memang lillahi ta'ala. Sehingga zakatnya mendapatkan dibawa pahala zakat. Bahkan disebutkan pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala disebutkan oleh Rasulullah. Ini yang bagus kata Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam.
dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, umrohnya, sholawatnya, semua disebutkan. Wah, mendengar penjelasan Rasulullah seperti itu, menjelaskan kebenaran apa penjelasan Rasulullah seperti itu, para sahabat itu makin bingung. Para sahabat semakin bingung. Rasulullah masa sih dijadikan katakan orang bangkrut, padahal dia sudah memiliki sudah pahala, semua pahala disebutkan sudah dibawa. Nah kita ini bu, sholat kita puasa kita apa lagi? Zakat kita apa lagi? Haji, udah ada haji begini. Udah ada pernah haji? Loh, dan kalau akan mudah-mudahan semuanya kita mudah-mudahan untuk sejarah Mekah dan Madinah untuk para sahabat pun pada bingung. Masa si Rasulullah ini mengatakan bahwa orang yang mempunyai segudang pahala seperti itu dikatakan orang yang bangkrut. Ternyata Rasulullah tidak sampai di situnya. Oh iya kata Rasulullah, orang itu nanti akan menjadi orang bangkrut pada hari kiamat karena penyebabnya kata Rasulullah. Kenapa? Ternyata orang ini qasyatama hadza. Ternyata orang tersebut anggap yang tadi itu kan berarti orang ahli ibadah. Pahala hajinya apa? Sodoknya ada, zakatnya hajinya pun ada, sholatnya jadi itu sholat apa? Berarti ini kan orang ahli ibadah. Ternyata yang menyebabkan orang haji, orang ahli ibadah itu dikatakan sebagai orang bangkrut oleh Rasulullah penyebabnya qasyatama hadza. Orang tersebut, orang ahli ibadah tersebut ternyata pernah syadamah mencaci maki si B. Orang ahli ibadah ternyata ahli ibadah itu pernah zalim dengan cara mencaci maki orang. Pokoknya kata dia sebenarnya bukan itu. Bukan apa. Rokok berhada kata Rasul. Pernah memukul orang lain, pernah memukul orang lain. Wa akala mala hada kata Rasulullah. Ternyata ahli ibadah itu pernah memakan harta orang lain tanpa hak. Yang sebutkan kepada Rasulullah. Jadi mati menuduh orang lain, pernah memukul orang lain, pernah menumpahkan darah orang lain. Nanti itu kata orang-orang yang ahli ibadah itu kata Rasulullah. Makanya dia orang bangkrut yang semua pengolimannya dan apa pengolimannya ini? Yang caci maki orang. Kira-kira kalau katanya, bukan. Yang termasuk mencaci maki orang lain atau hubungannya dengan lisan. Apa yang saudara-saudara yang mencaci? Riba. Lisan. Apa lagi? Atau saudaranya gosip. Nah ini. Apa lagi saudara-saudaranya? Banyak saudara-saudara. Benar kira-kira ini. Gosip belakangan. Ini contoh ini. Tadi kan tinggal-tinggal itu macam-macam tuh. Biasa kalau orang nggak senang sama kita nih, sama si ini si nggak lihat nih nggak apa nggak senang sama si datang sama kisah.
terakhir aku bangun lagi majelis. Ternyata ada tempat satu lagi. Ternyata di samping matanya tuh orang yang berat sudah. padahal si itu Iya, santai ya. si ada yang biasa baru datang duduk gitu nyaman nih padahal datang ruangan keringatan sendiri wah sekali pas gini melirik ke sini itu. teman jumpa pakai gelang dia dari memorinya pakai itu tuh kalau orang nggak sayang sama orang lain di pikiran keras pasti di pikiran si itu paling mudah masa paling mudah atau kalau itu mas paling minjem ya nggak ada Banyak. Jujur. Ya. paling gak pinjam aku tak punya banget itu kalau orang nggak sama orang pikirannya selalu berprasangka mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah dari yang Allah Amin. kira-kira berapa saya lanjut ini cuma contoh apa Rasa keburu. tadi saya menyampaikannya sampai apa macam-macam yang disebutkan oleh Rasulullah ya. Pernah ngecek orang lain ahli ibadah kalau kita ahli apa ahli ibadah apa ahli apa yang kita ahli ibadah ya ini masih ahli ibadah di dalam kepada hari kiamat nanti bawa sumber pahala akan tetapi kata Rasulullah orang ahli ibadah ini pernah mencaci maki, pernah memukul, pernah mengambil harta orang lain, pernah menuduh orang, pernah mengambil harta orang lain. Itu kata Rasulullah. Pada hari kiamat orang ahli ibadah itu nanti ketika dia berjalan berlenggang menuju surga. Ketika orang ahli ibadah itu berjalan menuju surga, maka itu akan dibuktikan oleh orang-orang yang pernah didoliminya itu. Umpamanya yang pernah didolimi biasanya yang sering salah itu orang yang banyak bicara. Ini kalau banyak bicaranya saya sih. Perasa dia. Ketika ini orang ahli ibadah berlenggang berjalan ini menuju surga, tiba-tiba sama orang-orang yang pernah didoliminya ketika dibilang stop. Itu nanti orang yang pernah didoliminya di dunia yang belum sempat terselesaikan ketika hidup di dunia dan kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum sempat kita maaf. Itu orang ahli ibadah nanti langkahnya menuju surga maka akan dihentikan. Oke, seperti itu. Ya Allah, abangnya ini surga stop. Itu orang ahli ibadah yang mau menuju surga diri. Nah kita yang bukan ahli ibadah. Yang ahli ibadah ya tentunya para ulama. Kalau kita bukan ulama, ya bukan ulama ya, tapi bukan ulama kita ulama. Jadi ya Allah kata orang-orang yang pernah didolimi itu orang ahli ibadah itu masih menunggu saja. Dan dia pernah mencaci ya Allah, minta maaf padamu. Orang teh aku yang dalam. Ya Allah, dia tuh pernah mendolimi. Ya Allah, dia pernah ngambil hartaku. Ya Allah, dia pernah memukul. Ternyata banyak di orang-orang yang pernah didolimi. Maka ketika mereka tidak ingin menuju surga dan tidak orang-orang yang didoliminya ketika dunia, apa yang terjadi? Maka kata Allah, sebutkan adalah Allah. Maka ambil kata Allah.
ambil kebaikan atau pahala dari orang yang ahli ibadah tadi. Apa? Pahala di mana? Kita bisa bilang, maka Allah memerintahkan, wahai malaikat, ambil kebaikan atau pahala dari orang yang ahli ibadah tadi, maka berikan kepada orang yang terkasih dari dunia ketika di dunia. Dikasihkan satu persatu setiap orang yang terkasih dari dunia ketika hidup dibagi-bagi. Ternyata dibagikan kebaikan atau pahala-pahala orang tersebut, pahala-pahala yang dibagikan kepada orang-orang yang didolimi, ternyata sampai pahala habis. Pahalanya habis. Maka setelah pahala itu dibagikan kepada orang-orang yang didoliminya sampai habis, berarti ternyata setelah pahalanya habis masih ada orang-orang yang didoliminya ketika di dunia belum kebagian pahala dari orang lain. Maka diperintahkan lagi oleh Allah, kalau begitu maka ambil kejelekan dari orang yang pernah didoliminya itu, maka berikan kepada orang yang ahli. Kejelekan, dosa-dosa dari orang yang pernah didoliminya ketika di dunia, berikanlah kepada orang yang ahli. Ada pahalanya habis lupis dibagikan. Ternyata masih ada orang yang akhirnya maka diambillah kejelekan dosa dari orang yang pernah didoliminya diberikan kepada orang yang ahli. Yang tersisa dedikasi bagi kita nggak bisa soalnya memang benar-benar drop. Iya, itu Mbak Nita bilang ya pada drop ya. Dari mulai tanggal 20 itu undangan sejak Jakarta habis dari situ kita kayak kompak kayak masuk angin ataupun kena AC. Iya, ini cuacanya itu Makanya itu kita usahakan udah bisa alhamdulillah bisa di rumah alhamdulillah dan matur ya semoga pulang dari sini semua. Bukan kita memudahkan apa sesuatu yang kita lakukan orang itu perbuatan dosa, tapi jauh lebih susah dan ampuh ketika kita punya salah dengan sesama manusia. Kalau kita punya salah sesama manusia, Allah pada suka kita mengampuni kepada Allah tidak akan memaafkan sebelum kita minta ampun kepada orang yang kita maka salah kau berapa kita punya salah semua maka harus mohon maaf minta ampun kepada orang yang pernah tambah saja salah taubat. Jadi ketika kita salahkan sesama Allah taubatnya, tapi ketika kita punya salah dengan sesama manusia itu taubatnya akan lebih sebelum kita meminta mohon ampun kepada orang yang pernah kita maka Allah tidak akan mengampun. Masih lanjut Bu? Lanjut Bu? Lanjut. Rasulullah itu kita ini harus bagus mencipta dari usahakan segala apapun
yang kita lakukan hendaknya mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih satu contoh. Rasulullah itu kalau minum, Rasulullah kalau tahu tak Rasulullah minum? Ya. Rasulullah itu kalau minum begini. Yang pertama, Rasulullah itu pasti kalau minum bukan berdiri. Ya contoh begini lah. Ini contoh ya, ya. Mana sih tahu ya? Nah, Rasulullah itu kalau minum kalau minum, Rasulullah itu pasti minumnya. Kasih contoh nih. Enggak, saya nggak mau minum cuma kasih contoh doang. Ya, ini. Jadi pertama itu Rasulullah duduk dulu. Kemudian Rasulullah itu minum. Udah 1 jam lebih belum minum. Itu Rasulullah itu sebelum minum. Ada tuh Alhamdulillah. Ini Rasulullah. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, gitu kan listrik. Alhamdulillah. Kalau saya nggak minum, cuma kasih contoh. Masih semangat? Masih. Nah, baju putih anu kae namanya jadi gak kuat nerawang. Ayo buka sing lain, sing belum kayak jagungnya gini mikir. Halo. Kan bolong gini. Jadi kayak rong Mbak Ida. Salam
Demikian dari saya dulu, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu datangnya dari diri Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.